Halo everyone semua, balik lagi bersama gua Adit di channel Akademi Ketawa TV. Welcome to back my channel. Oke, kali ini gua akan sharing-sharing hal kecil lagi sama kalian, yaitu tentang ekonomi ya teman-teman ya. Jadi gua akan membicarakan yang saat ini sedang viral teman-teman, yang kemarin sempat viral di media sosial itu tentang dolar menjadi mahal seharga 17.600, rupiah anjlok turun dan melemah karena Amerika menaikkan suku bunganya, terlebih-lebih geopolitik kita yang lagi ancur-ancuran, yang lagi perang di Timur Tengah sana, otomatis bahan bakar BBM, gas dan lain-lain menjadi mahal, sumber daya energi menjadi mahal, rupiah makin anjlok. Itu penyebab rupiah makin anjlok. Jadi kali ini gue akan membahas tentang baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan suku bunga rupiah sebesar 50 pip atau setara 5,25% kalau nggak salah ya teman-teman ya. Gue baca di berita ekonomi. Kenapa BI menaikkan suku bunga? Yang jelas itu karena mereka ingin menstabilkan rupiah di mata dolar teman-teman, ingin mengurangi tekanan dolar. Seperti kemarin gue udah sempat bahas di video gue sebelumnya, langkah untuk menstabilkan rupiah yaitu menaikkan suku bunga. Alhasil sekarang pemerintah sudah menaikkan suku bunga BI sebesar 50 pip. Jadi di sini gue akan menjelaskan dampak dari kenaikan suku bunga tersebut. Kenaikan suku bunga seperti video gue sebelumnya, gue sempat bilang menaikkan suku bunga itu memiliki faktor negatif dan positifnya teman-teman. Setiap keputusan pasti ada resikonya teman-teman. Jadi resiko yang bisa kita hadapi pertama itu yaitu cicilan kita naik bunganya teman-teman. Jadi kalian yang punya KPR, kalian yang punya cicilan kendaraan, kalian yang punya cicilan usaha, siap-siap kalian akan membayar bunga yang lebih tinggi lagi yang di bulan-bulan sebelumnya. Karena pemerintah menaikkan suku bunga rupiah, otomatis bunga-bunga pinjaman kalian yang ada di bank akan naik lebih tinggi lagi, akan lebih memakan banyak pengeluaran lagi. Itu dampak negatifnya. Terus bagi substansi atau para pengusaha gitu kan, yang minjam uang ke bank, otomatis ini adalah menjadi beban operasional mereka. Jadi mereka sulit untuk sulit untuk membuka usaha baru atau membuka peluang baru atau membuka investasi baru, yang kalau mereka membuka suatu hal yang baru mungkin bisa menyerap SDM yang ada di Indonesia, yang mungkin kemarin banyak yang terkena PHK ketika BI menaikkan suku bunga. Bahkan ini akan bisa memperbanyak orang di PHK lagi, memperbanyak orang pengangguran lagi, karena ini yang menjadi beban perusahaan yang perusahaannya minjam ke dana bank. Jadi mereka membayar cicilannya lebih besar. Jadi berkurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga adalah daya beli masyarakat kita kelas menengah ke bawah otomatis turun ya teman-teman. Yang sebelumnya anggaran itu untuk mereka buat
beli jajanan atau makanan ringan, sekarang mereka akan menggunakan uangnya untuk menutupi cicilan-cicilan yang ada. Jadi daya beli masyarakat pun turun. Sama berpengaruh juga untuk UMKM yang masih kecil atau menengah, pasti akan merasakan dampaknya sales mereka turun. Itu dampaknya lumayan mengerikan ya teman-teman. Terus kenaikan suku bunga juga memiliki dampak positif. Dampak positifnya adalah yang pertama, yang kemarin kalian ributin tuh tentang rupiah melemah. Dampak positifnya adalah rupiah bisa kembali menguat. Kenapa rupiah bisa kembali menguat? Karena investor asing kembali megang rupiah. Prinsip market atau pasaran atau pasar gitu kan, semakin banyak permintaan, maka harga barang tersebut akan semakin besar. Jadi semakin banyak demand, maka rupiah akan semakin besar. Tapi ketika semakin banyak supply atau semakin sedikit uang beredar rupiahnya, maka rupiah akan semakin turun. Jadi kembalinya investor-investor asing akan membantu rupiah stabil di mata Amerika Serikat atau di mata dolar Amerika Serikat. Dampak positifnya. Terus yang kedua, untuk kalian yang punya obligasi atau reksadana, kalian bisa lebih menguntungkan ya teman-teman. Karena suku bunga naik, otomatis keuntungan dari obligasi tersebut bertambah. Jadi kenapa investor asing tertarik ya? Karena suku bunga kita naik, otomatis membuat keuntungan yang menjanjikan ya teman-teman. Terus menekan inflasi teman-teman. Karena daya beli masyarakat turun, otomatis suplainya bertambah di suatu barang. Jadi ya memperbanyak penyediaan, jadi inflasi bisa ditekan dari kenaikan suku bunga. Oke, jadi kalian harus perlu tahu gimana cara menghadapi tentang kenaikan suku bunga ini. Yang pertama ya, kita sebagai masyarakat kecil harus jangan banyak-banyak save reward lagi kayak gini. Jangan ngutang dulu, jangan ngambil cicilan KPR dulu. Karena ya berat emang kalau ngutang itu. Susah. Ngutang itu adalah lingkaran setan, teman-teman. Kalau kalian terjebak di utang, itu sangat menguras energi atau cash flow kalian. Dan sebelum-sebelumnya gue udah sering bahas betapa buruknya ngutang di finansial kita. Tapi kalau urgent, ya mungkin bolehlah sedikit, yang bebannya atau resikonya atau leverage-nya bisa kalian tanggung. Gitu teman-teman. Jadi ya untuk menyikapi kenaikan suku bunga seperti itu, jangan ngutang, kecilin save reward, pengeluaran-pengeluaran yang gak penting dihentikan. Lebih baik sekarang kalian naruh uang di obligasi atau reksadana. Investor asing aja tertarik untuk masuk megang rupiah karena kenaikan suku bunga, maka kenapa kita sebagai bangsanya sendiri nggak ngambil suku bunga, keuntungan suku bunga tersebut, gitu teman-teman. Jadi daripada kalian bingung-bingung kan, kalau kalian punya simpanan duit, kalian taruh aja di obligasi, gitu teman-teman. Oke,
Itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat. Sorry kalau berisik. Tadi anak gue sempet nangis ya kan, karena gue di sini belum punya studio, jadi masih ngonten seadanya. Seperti biasa, gue ngonten di jam 1 malam pulang kerja. Gue cuman pengen ngejar konsisten, dan tujuan gue baik lagi, gue cuman pengen bermanfaat buat manusia lainnya. Karena ya udah banyak kegagalan yang gue lalui, ya udah banyak yang ketidakmampuan yang gue lalui. Gue cuman pengen berguna aja buat orang banyak. Oke, semoga informasi yang gue kasih ke kalian mengedukasi kalian, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada kesalahan kata dari gue, itu dari diri gue pribadi, mohon dimaafkan. Kalau misalnya kalian tanya-tanya, boleh ke akun Instagram gue YomusGeorge. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Gue akan mencoba konsisten untuk sharing-sharing hal-hal seperti ini. Oke, see you next time. Thank you all.